mungkin Kristen ini rela dalam keadaan waras menyembah manusia, nggak mungkin. Dengan kata lain, dia menolak Yesus itu manusia, kawan-kawan. Cuman di mulut doang. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Kata mana di Bible yang bisa menjadikan manusia masuk Kristen? Ada? Gak ada. Kecuali yang tadi. Ketika mencekam, ketika menakutkan. Ingat, kenapa banyak yang Kristen pada saat penjajahan dan setelah penjajahan? Karena penjajah berhasil menyebabkan manusia menjadi yatim piatu jutaan. Karena penjajah berhasil membuat wanita jutaan menjadi janda. Mereka-mereka inilah yang kemudian mencekam hidupnya. Lalu didatangi, dibagi-bagikan, dikasih beasiswa, dikasih pengobatan gratis, bahkan lebih daripada itu. Siapa yang tidak mau? Dalam keadaan tersiksa, terpojok, lapar, tak ada tempat tidur, didatangkan, dikasih semua fasilitas. Ya maulah. Habis itu, ketika mereka semua sudah fasilitas yang sudah banyak, Indonesia sudah merdeka, datanglah tuh dia, pakai baju lengkap, seragam, senyum-senyum kemana-mana. Kami ajaran kasih loh. Kami adalah kasih. Agama kami kasih loh. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sama manusia. Doakanlah musuhmu, jadikanlah musuhmu sebagai sahabatmu. Doakanlah mereka baik-baik. Kasihilah mereka dengan senang. Opo. Sudah membuat manusia mencekam ratusan tahun, baru datang bermanis-manis. Tengok ke tempat mereka yang mayoritas di luar negeri sana. Bagaimana perilaku mereka yang mayoritas tuh terhadap Islam yang minoritas. Hah? Orang wudhu, ini ada video dari luar negeri saya dikirimkan. Umat Islam di Inggris berwudhu, orang Kristen masuk di tempat wudhunya. Ngapain kau wudhu? Untuk apa kau wudhu? Hah? Kau mau menyembah kepada Tuhannya Nabi Muhammad yang pedofil itu? Kepada Nabi Muhammad yang menyembah batu itu? Ngapain? Orang di dalam masjid lagi wudhu, didatangi misionaris, dikata-katain seperti itu. Kenapa bisa terjadi? Karena itu di tempat mereka mayoritas. Kalau Indonesia juga mayoritas agama Kristen, wow. Sudahlah, saya nggak usah bicara. Lihat fakta aja, sedangkan minoritas aja mereka mengambil istilah-istilah Al-Quran masuk ke dalam Bible. Sedangkan minoritas aja, saya sebagai pembina apologet Islam Indonesia didatangi oleh misionaris di dalam keadaan kami lagi berkumpul internal Islam, kegiatan Islam Milad Apologet Islam Indonesia, datang misionaris yang membawa baju kaos mengajak menjadi Kristen. Bagaimana kalau dia mayoritas? Ingat, banding Islam dengan Kristen di Nusantara ini 86% dibanding 6%. 6% Kristen, itu pun masih berbagai sekte. Islam 86%. Yang 6% kemudian, cobalah tindakannya terhadap yang 86% ini. Kemudian sebaliknya, kami yang 86% terhadap mereka yang cuil ini. Ada nggak perbuatan kami, tindakan-tindakan kami yang kemudian tidak intoleran? Kan? Malah tadi ada yang mengatakan, inilah bukti Islam Kristen itu benar. Apa benarnya? Karena kami kan ibadah minggu. Kami liburkan seluruh dunia hari minggu. Pret. Justru harusnya kami yang berbicara. Inilah bukti bahwa Islam itu toleransi. Kuat. Ketika ibadah kalian minggu diliburkan orang, semua kami libur juga. Padahal kami nggak ngapa-ngapain. Harusnya kami yang mayoritas libur hari Jumat. Karena kami mau ibadah. Kami yang penuh. Di mana-mana, masjid di mana-mana. Kami yang memenuhi kantor-kantor. Hari Jumat kami mau istirahat dong. Karena kami wajib ke masjid hari Jumat. Libur Indonesia hari Jumat. Harusnya kami mengatakan begitu. Tapi apa keputusan Islam secara menyeluruh? Biarlah kita libur hari Minggu. Dan kita kerja secapek-capeknya kita. Ya kalau ada panggilan, ya kita hari Jumat. Karena itu perintah. Selama mereka tidak mengganggu kita ibadah hari Jumat itu. Silakan aja kerja. Tapi ketika hari Jumat datang azan Jumat, liburkan kantor, kita izin, kita tutup kantor maksudnya, habis itu kita kerja, kita ibadah dulu 2 jam, habis itu kembali ke kantor. Selama itu tidak diganggu, biarin aja. Nah itu berarti Islam yang toleransi, bukan kalian. Kalian cuma 6%, libur hari Minggu.
Kami yang 86%, mulai dari presiden sampai RT, Islam boleh dibilang seluruhnya. Ikut ibadah kalian libur hari Minggu, Cak, ayo. Kurang apa lagi, woi? Kurang apa lagi? Jadi toleransi itu hanya ada di Islam. Begitu saudaraku Kevin. Silakan. Ajak lagi pendeta. Bujuk lagi pendetamu ke sini. Biar saya ajarkan dia Bible. Gak bakal mau, Bang. Lusa ninggalkan perpuluhan. Ya mungkin begitu. Waduh. Oke, lanjut. Ini dari sekte mana? Katolik, Protestan, atau Advent? Saya Oh, Advent, Bang. Apalagi Advent. Iya, lanjut. Yang tadi kata pendeta itu, percaya Kristus itu selamat, itu Bang Kevin. Ya. Itu betul itu. Kalau percaya Yesus pasti selamat. Nah, sekarang tanya Yesus. Yesus, ya paman? Bang Sumo mau nanya dong. Ya, silakan. Kamu punya murid? Yes. Kamu utusan Tuhan? Yes. Kamu menyampaikan firman? Ya. Firmanmu sampai kepada muridmu? Yes. Seluruhnya? Ya. Ini yang mau kutanya Yesus. Apa, Bang Suma? Gini. Setiap untayan kata yang terlontar dari mulutmu itu adalah firman Tuhan yang kau terima dari Tuhan, kan? Ya. Murid-muridmu dengar? Yes. Nah, seluruh firman yang engkau berikan kepada muridmu, apakah kau sudah sampaikan kepada mereka? Sudah. Apa respon muridmu ketika seluruh firman itu kau sampaikan kepada mereka? Apa kata Yesus? Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku, kata Yesus, telah aku sampaikan kepada muridku. Dan mereka telah menerimanya. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Itu Bang Suma. Jadi murid-muridku seketika telah menerima sebuah firman yang aku berikan kepada mereka. Mereka itu percaya bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Gitu. Jadi murid-muridmu seluruhnya percaya kalau kamu itu adalah utusan Tuhan. Ya dong, muridku gitu loh. Terus apa akibatnya? Kalau murid-muridmu percaya bahwa kau itu utusan. Nah, Bang Suma, sini aku bisikin. Ada rahasia yang kusampaikan kepada muridku. Apa rahasianya? Aku katakan kepada mereka, jika engkau ingin masuk ke dalam surga, maka kau akan memperoleh hidup kekal, bukan kematian kekal. Dan hidup kekal itu adalah kalian mengenal Elohim sebagai satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau Elohim utus. Itu rahasia yang sudah kubocorkan kepada muridku. Untuk memperoleh hidup kekal harus mengenal diriku sebagai utusan Tuhan. Titik. Berarti percaya kepada Yesus memperoleh hidup yang kekal. Dan percaya kepada Yesus menghantarkan manusia, menjadikan Yesus sebagai rasul utusan Tuhan untuk Bani Israel saja. Betul itu. Makanya dalam Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya siapa yang percaya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, kita memperoleh hidup yang kekal. Percaya kepada apa? Kepada tangannya, kepada mulutnya, kepada kakinya, kepada kepalanya, atau kepada apanya? Kepada ucapannya. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya kagak? Kalau percaya, berarti kita harus legowo menerima kita ini bukan umatnya. Kalau tidak percaya, lah kau anggap dirimu lah sebagai pengikutnya. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kita bukan domba.
dari Bani Israel. Kita bukan orang sesat dari kalangan Israel. Terus kenapa kita ngaku-ngaku sebagai pengikut? Kemudian ketika Yesus mengatakan, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata aku Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Percaya nggak? Percaya. Nah, kalau percaya, kudu Anda yakini ada Yesus palsu yang menyesatkan banyak orang. Mana Yesus palsu yang menyesatkan banyak orang itu? Dan apa nama kelompok banyak orang itu? Kalau kau percaya, harus ada. Kalau percaya, maka Yesus palsu yang datang kepada Paulus dan banyak orang yang disesatkan itulah Kristen. Kalau percaya, harus keluar dari sana. Karena Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, dia bukan percaya kepadaku, tetapi percaya kepada Bapa yang telah mengutus aku. Nah, kami umat Islam gimana? Umat Islam mengakui Nabi Isa, sosok manusia yang lahir tanpa ayah, penuh dengan mujizat, yang datang di tengah-tengah Bani Israel, yang kemudian mengajarkan Bani Israel kembali kepada hikmat Torah yang disebut Injil. Percaya nggak umat Islam bahwa ada Nabi lahir tanpa ayah? Percaya? Percaya nggak umat Islam bahwa dia mengajarkan hikmat Injil? Percaya? Percaya nggak umat Islam bahwa dia itu berasal dari perawan? Percaya? Percaya nggak kalau dia tanpa ayah? Percaya? Percaya nggak dia mengajarkan satu Tuhan? Percaya? Percaya nggak dia kalau dia itu untuk Bani Israel? Percaya? Berarti Islam ini memperoleh hidup kekal atau mati kekal? Hidup kekal dong. Bagaimana dengan Kristen? Nah, di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 diterangkan begini. Penyesat itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. Saya ulang lagi. Penyesat itu, pembohong itu, penipu itu, planos dalam bahasa Yunani, adalah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui bahwa Yesus datang sebagai manusia. Siapa yang kemudian tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia? Paulus. Di mana dalilnya? Galatia 1 nomor 1. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Lalu dari mana? Dari Yesus. Berarti kamu tidak mengakui dia manusia. Karena kau menerimanya bukan dari manusia, tapi dari Yesus. Berarti Anda tidak mengakui Yesus itu datang sebagai manusia. 1. Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Bukan manusia mengajari aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Artinya, Yesus Kristus bukan manusia dong. Yang datang kepada Paulus bukan manusia dong, tetapi Yesus Kristus. Berarti Paulus mengakui bahwa yang datang kepadanya Yesus, tapi bukan manusia. Sedangkan dalil 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus itu adalah manusia? Yang datang sebagai manusia. Nah, bagaimana dengan Kristen? Nah, kita panggil Kristen. Saudara-saudaraku Kristen, kumpul, siap komandan, baris, hitung, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari sana, ayo. Yesus itu manusia atau bukan? Manusia. Kamu, Yesus manusia atau bukan? Manusia. Yesus datang sebagai apa? Manusia. 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 Ah, semua. Semua orang Kristen kalau ditanya, Yesus adalah manusia. Ah, kita tepuk tangan, hore. Tapi tiba-tiba ada yang berteriak dari belakang. Tapi tunggu dulu Pak, tunggu dulu. Apa lagi? Tetapi dia juga Tuhan. Berarti ketika mulutnya mengatakan Yesus itu manusia, kita tertipu. Kenapa kita tertipu? Karena ternyata di gereja dia Tuhan kan manusia itu. Berarti dengan kata lain, tidak mungkin Kristen ini rela dalam keadaan waras menyembah manusia, nggak mungkin. Dengan kata lain, dia menolak Yesus itu manusia, kawan-kawan. Cuman di mulut doang. Mereka mengatakan Yesus itu manusia. Tapi pada praktiknya, dalam hati dan pikirannya, Yesus itu adalah Tuhan. Dengan kata lain, tergenapi apa yang tertulis dalam Bible. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui? Tidak mengakui. Berarti tidak mengakui itu artinya berbicara mengenai hati. Bukan hanya mulut, tapi hati yang menentukan dan pikiran. Tidak mengakui bahwa Yesus datang sebagai manusia. Apa buktinya Kristen itu penyesat? Apa buktinya Kristen itu pembohong? Dia mengatakan dengan mulutnya, Yesus 100% manusia. Tapi pada prakteknya, Yesus juga 100% adalah Tuhan. Pembohong. Penipu. Kemana dalahnya penipu dan pembohong? Ya ke neraka dong. Tuh, itu fakta real. Saudaraku Kristen. Bom-bom. Iya paman, Yesus itu apa sih menurutmu bom-bom? Yesus itu manusia Bang Suma. Masa sih? Iya.
Tapi dia juga sepenuhnya Tuhan. Berat. Bagaimana mungkin seekor sapi dikatakan dia adalah seekor sapi, Bang Suma, tapi dia juga adalah seekor ayam. Itu orang gila. Seekor sapi dibilang seekor ayam. Itu bohong, itu penipu, pembohong. Itulah penipu sepenipu-nipunya. Jadi keturunan Adam sudah 2000 tahun diajari menjadi penipu, pembohong. Itulah yang diterangkan Al-Quran. Yukhadi'una allaha walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasrun. Orang-orang kafir itu ingin menipu Allah, ingin menipu orang-orang beriman, tapi sesungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri. Artinya menipu diri mereka sendiri. Mulut mengatakan dia manusia, tapi diri dalam hati menuhankan manusia itu. Dan kalau ditanya, apakah kalian menuhankan manusia? Enggak. Apakah yang lahir dari rahim manusia? Iya. Apakah Maria melahirkan Tuhan? Enggak. Apakah Yesus nama anak Maria? Iya. Apakah Maria melahirkan Yesus? Iya. Apakah Yesus manusia? Bukan. Apakah anak Maria manusia? Iya. Siapa anak Maria? Namanya Yesus. Siapa nama Tuhanmu? Yesus. Apakah Tuhanmu manusia? Bukan. Apakah manusia dilahirkan Maria? Iya. Penipu. Pembohong. Laknat. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. Yukhadi'una allaha walladina amanu. Nah. Ulaika hum syarrul bariyah. Jadi kami nggak heran. Kami hanya tepuk tangan aja ya. Ketika kemudian orang Kristen tampil, kami ini anak Tuhan, kami ini kan berat. Kamu pikir masih zaman penjajahan seenak perut menjajakan agama yang tidak rasional itu? No. Sekarang udah zaman digital. Di mana-mana kemudian orang sudah bisa mempelajari tentang keyakinan kalian. Kami sudah tahu. Ternyata agama kalian caranya diajarkan seperti itu. Islam mana mau kemudian ditipu dengan pola-pola itu. Yang makanya saya katakan sulit bagi Kristen memurtadkan orang Indonesia, orang Islam hanya dengan modal Bible. Sulit. Karena begitu dibacakan Bible buat Indonesia, orang Islam, maka mereka orang Islam hanya tertawa. Kecuali Anda ya berikan rasa ketakutan dulu kepada mereka, kelaparan. Makanya kalau Anda tidak bisa menciptakan kelaparan bagi mereka, carilah yang lagi lapar. Kalau kalian kemudian tidak bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk mereka, carilah yang sedang nganggur. Pasti itu. Anda Islam, iya. Apa bantuan masjid untuk Anda? Enggak ada. Anak Anda berapa? 5. Berapa yang sekolah? Enggak ada. Ada BPJS? Enggak ada juga. Mau enggak anaknya sekolah? Mau dong, Pak. Mau enggak kamu punya BPJS? Mau dong, Pak. Mau nggak hidup layak? Mau dong, Pak. Mau buka susah? Mau dong, Pak. Boleh, tapi kau dibaptis. Oke. Jadilah halilintar. Ke gereja lah mereka pelan-pelan. Itulah yang caranya menjadi pengikut. Tapi kalau diberitakan Bible, makanya kenapa di gereja itu tidak ada toa? Karena tidak ada orang yang mendengarkan Bible itu bisa murtad dari Islam. Coba aja pakai toa di gereja. Baca Amsal, baca Yehezkiel, mati meja. Gak ada yang mau. Makanya itu alasannya. Itu makanya kenapa kemudian mereka tidak pakai toa. Bukan karena mereka toleransi. No, gak mungkin. Faktanya apa? Coba tengok di pasar-pasar itu yang mayoritas mereka. Di pasar mereka pakai sound system berteriak. Ada keselamatan. Darah Yesus halilintar. Itu aja yang dibilang. Coba. Tapi kenapa di rumah ibadahnya ketika mereka ibadah tidak pakai toa? Supaya kita dengar selayaknya Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Seluruh manusia, seluruh makhluk bisa mendengarkan. Kenapa? Karena rasional. Katakanlah tiada Tuhan itu satu. Katakanlah Tuhan itu satu. Katakanlah bahwasanya Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Katakanlah tak ada serupa yang setara dengan manusia, tak ada yang setara dengan Tuhan dan seterusnya. Masuk akal. Bandingkan kalau dibacakan
pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Tuhan lahir. Tuhan lahir. Kalau Tuhan lahir berarti ada ibunya. Kalau Tuhan anak berarti Tuhan ibu. Kalau ibu adalah melahirkan Tuhan dan anaknya adalah Tuhan, berarti ibunya juga Tuhan. Nah, kalau anak ini disebut Tuhan, ibunya disebut Tuhan. Ibu punya saudara nggak? Punya. Berarti Elizabeth adalah tantenya Tuhan. Tante Tuhan, selamat pagi. Nah, tante Tuhan ini punya nggak anak-anak? Ada. Namanya Yohanes. Berarti Yohanes ini sepupunya Tuhan. Yohanes sepupunya Tuhan. Berarti Tuhan punya opung. Berarti ada Tuhan anak, ada Tuhan bapak, ada Tuhan kakek, ada Tuhan sepupu, ada Tuhan tante, ada Tuhan opung, ada Tuhan tulang, ada itu Tuhan, Tuhan itu, Tuhan lain. Wah, banyak kali Tuhan. Artinya yang terjadi apa? Keluarga Tuhan. Mampus sudah. Padahal Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Berarti nggak ada ibu Tuhan, nggak ada anak Tuhan, nggak ada bapak Tuhan, tante Tuhan, kakek Tuhan, tetangga Tuhan, paman Tuhan. Parah kali agama ini. Cuman kalau kita berbicara mengenai kebenaran, penghujat, intoleran. Padahal agamanya adalah agama syiar. Agamanya adalah agama misi. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Jadikanlah orang Islam itu murtad, menjadi Kristen semua. Red. Kebenaran harus diungkap. Islam agama dakwah. Kristen agama syiar. Ya, saya berdakwah, kalian bersiar. Tinggal siapa yang memilih Islam, siapa memilih Kristen, silakan. Jangan lagi katakan, ya intoleran. Enggak dong. Islam itu mengajarkan berdebat. Dalil Al-Qur'annya jelas. Islam mengajarkan menyampaikan Islam. Ajarannya jelas. Islam mengajarkan untuk kemudian memerangi saudara-saudaranya setan. Dalilnya jelas. Dan pasal 29 di Undang-Undang Dasar 45 menghantarkan kita mengerti bahwa seluruh penduduk Indonesia diberikan hak untuk memilih agamanya dan menjalankan agamanya masing-masing sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berarti saya punya hak ya, secara negara, undang-undang untuk menyampaikan dan menyuarakan Islam. Begitu juga Anda punya hak mengajarkan kekristenan. Nah, Anda mengajarkan kekristenan, mengajak orang jadi murtad. Saya menyampaikan orang agar supaya jangan murtad. Mula kita di dunia debat seperti ini. Jangan bilang intoleran, Bang Suma itu keras, dia itu tidak toleransi, dia itu rasis, pret. Jadi maksud lo, kami mau diam-diam aja. Suma, ya tidak ada keselamatan di dalam Islam. Terus Pak, masuk aja Kristen ya, nanti aku kasih kau kerjaan ya. Iya Pak, makasih. Maunya gitu, hah? Lebih mahal kehidupan akhiratku daripada harta dunia yang kalian sajikan. Nggak ada itu. Jadi kebenaran mutlak harus kebenaran. Sepahit apapun kebenaran itu harus ditorehkan. Harus disampaikan. Kenapa? Demi menyelamatkan manusia. Kalau kemudian nabi-nabi begitu datang mengajarkan ajarannya, diketok satu kali kepalanya langsung pingsan, melempem, mengalah kepada umatnya. Itu nggak bisa. Ajarannya itu nggak sampai panjang umur. Makanya ajaran Nabi itu harus disampaikan sekencang apapun penolakan itu. Sekeras apapun kemudian orang membenci yang menyampaikan agama itu. Harus dilawan, tetap. Niatnya harus karena Allah Tuhan. Bukan karena yang lain. Saya kira begitu saudaraku Kevin. Mohon maaf kalau saya panjang lebar. Ini hanya perkenalan saja. Supaya antusias para pendeta dan pastor juga untuk bisa hadir di komal-komal Islam. Supaya bisa memberikan edukasi. Ingat, pendeta itu wakil Tuhan katanya. Pendeta itu adalah perpanjangan tangan Tuhan katanya. Sebagai perpanjangan Tuhan, tangan Tuhan, datanglah ke komal-komal. Biar kita selamat. Aku mau lihat tangan kau. Tangan Tuhan atau tangan perpuluhan kan gitu. Silakan host. Siap, Berunda. Ya, Bang Kevin. Bang Kevin tadi dikeroyok berapa orang dari gembala sama penginjil selain pendeta? Gak ada sih Bang, sama aja seperti tadi. Dan itu lagi. 7 orang itu, orang-orang itu. Artinya pesan ini Bang, saya di chatting nih suruh nanya ke Bang Juma, cuman saya bilang Nggak apa-apa, tanyain aja, dibacain aja. Nanti Gurunda yang jawab. Nggak apa-apa, bacain aja Bang. Nggak apa-apa. enggak. Maksud saya
jangan jadi pengecut lah, naik aja, ngapain melalui perantara gitu loh. Waduh, kok Letri bilang pengecut? Ih, bagus tuh. Iya. Nggak ada yang mau debat sama Bang Juma. Jadi saya harus bilang apa Bang? Soalnya mereka kan dengan melarang kan itu kan udah gimana ya? Ini kan hak saya. Jadi kalau memang dia pintar ya dibantah. Ini Bang Kevin ngomong kayak gini nggak takut diusir di gerejanya Bang Kevin? Emang mereka mau ngusir saya? Mungkin setelah kau diskusi sama pendeta begini, kau keputusan apa yang kau mau ambil sekarang? Ya kan saya sudah bilang, saya cuma cari kebenaran saja, bukan mau berantem sama mereka, bukan mau meninggalkan mereka gitu loh. Kayaknya iman Kevin terguncang deh. Intinya gini sih Bang, kalau memang benar kan yang nggak ada salahnya. Yang jadi masalahnya mereka tidak bisa menjelaskan kebenaran. Kan seperti itu. Coba Bang Kevin. Artinya mereka nggak transparan kan? Iya, Bang Kevin. Nggak transparan kan seperti Bang Zuma tadi kan menjelaskan Bible, Bang Kevin. Iya Bang. Dibacain aja Bang Kevin, pesannya apa Bang Ya, Kevin? mereka, Coba dulu Bang Erik yang mau baca pesannya. oke siap. Izin ini Mas, soalnya ini pertanyaan ini buat Bang Juma ini. Bentar, Gurunda monitor Gurunda. Oke. Sorry. Oh, yang lain keluar. Yes. Lanjut. Nggak apa-apa nih Bang. Soalnya Nggak apa-apa. soalnya ini merujuk ke Nabi Muhammad. Nah, nanti ntar saya yang dikeroyok nih sama penonton nih. Enggak. Ya, Oke. silakan. Oke. Jadi pertanyaannya seperti ini Bang. Tanyakan ke mereka, apakah boleh mengikut Nabi yang kerjanya XX gitulah. Udah itu aja Bang. Saya rasa mereka nonton ini Bang. Iya, baik. Maaf ya Bang. Jadi kalau berbicara mengenai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad itu diutus kepada bangsa jahiliyah, tidak diutus kepada bangsa yang punya peradaban. Berbeda dengan Roma, Yunani, Mesir, India yang lebih dulu memiliki peradaban. Bangsa Arab, bangsa jahiliyah, segala kemaksiatan ada di situ. Pembangkangan ada di sana. Lalu kemudian datang satu manusia datang merubah segala aspek kejahiliaan yang ada di sana. Bukan berdua, bukan bertiga, atau menenteng sebuah kitab terdahulu. Kitabnya Nabi Musa kah? Kitabnya Nabi Daud kah? Kitabnya Yeremia kah ditenteng ke sana? Enggak. Nabi Muhammad seorang diri. Lalu ketika Nabi Muhammad datang, dia membawa misi. Misinya bukan hanya untuk bangsa Arab dong. Tapi misinya untuk seluruh bangsa di atas muka bumi ini. Lalu bagaimana polanya untuk kemudian mengajarkan ajarannya seorang diri? Pertama, harus memiliki gerakan yang meliputi unsur politik. Maksudnya gimana? Antar kabilah satu dengan kabilah yang lain ingin disatukan. Supaya memudahkan dakwah Rasulullah, maka Rasulullah menikahi orang Jawa misalnya. Lahirlah anak dari Jawa. Lalu seorang Rasulullah menikahi seorang Bugis. Maka keturunan Nabi Muhammad ada dari Bugis, ada dari Jawa. Bersatu enggak orang Jawa dengan Bugis seketika itu? Bersatu. Mudah enggak bagi Rasulullah kemudian mengajarkan ajarannya? Ketika kemudian Nabi Muhammad telah menundukkan penggawa-penggawa dari Jawa, penggawa-penggawa dari Bugis.
menjadi pejuang-pejuang di lingkaran dakwanya. Mudah nggak bagi dia untuk mengislamkan orang Jawa melalui tangan-tangan orang-orang penguasa yang sudah menjadi bagian daripada misi risalah kenabiannya. Mudah nggak bagi dia untuk kemudian menjadikan orang Bugis menjadi mudah mengikuti risalah kenabiannya. Mudah dong, karena di situ sudah ada anaknya yang berpengaruh, kemudian istrinya yang berpengaruh kepada kelompok tersebut. Begitu juga kepada bangsa Jawa. Itulah yang terjadi kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Seketika Arab bersatu, yang tadinya musuh-musuhan, yang tadinya kemudian menyembah masing-masing dewa. Dewa dari kabilah ini, Tuhannya, sembahannya, dewanya hanya berkuasa sampai wilayah ini. Dewamu nggak boleh lewat ke sini. Ini wilayah dewaku, dewamu nggak boleh sampai ke sini. Ini dewamu hanya sampai sana. Kalau dewa yang di sebelah cuma sampai sini. Mereka memiliki banyak dewa. Kemudian berbicara mengenai wanita. Ada nggak batasan? 4 istri, 10 istri sebelum Nabi Muhammad itu datang. Nggak ada. Hadirkan seorang pendeta di depan saya. Kalau bisa menunjukkan ada perintah kepada jemaat, cukup 1 istri. Hadirkan depan saya. Sekali lagi saya katakan, hadirkan pendeta yang bisa menunjukkan ada perintah di dalam Taurat, di dalam kitab Tanakh, atau di dalam perjanjian baru, kitabnya orang Kristen. Untuk jemaat Kristen cukup 1 istri. Hadirkan kepada saya. Kalau ada dalil itu, maka saya tutup Yayasan Apologet Islam Indonesia yang menjadi momok yang menakutkan bagi para pendeta. Dan ngeri. Itu nggak ada. Justru cukup 1 istri itu adanya di Al-Quran. Cuman agama Islam yang mengajarkan umatnya menikah cukup 1 istri. Kristen tidak. Anda baca Lukas 18, nomor 29, nomor 30. Yesus mengajarkan kaumnya Bani Israel, barang siapa yang meninggalkan istrinya untuk menjadi pengikutku karena Allah, dia akan memperoleh istri berlipat ganda sekarang juga. Itu kata Yesus kepada Bani Israel, bahwa Bani Israel boleh mendapatkan istri berkali lipat ganda, halilintar. Kemudian di dalam Matius 19 nomor 29, pengikut Yesus akan mendapatkan 100 istri nanti di surga. Catat itu pendeta. Jangan kalian menipu jemaat dengan mengatakan cukup 1 istri. Tapi kondom di tas, di dompet bersebaran. Di mana ada misa, di mana ada ini. Catat itu. Sampai tai lalat di kemaluan kalian aja ditahu sama bininya orang kok. Nabi Muhammad bukan datang mengajarkan poligami. Nabi Muhammad justru datang membatasi poligami. Kakeknya Yesus, istrinya ratusan. Salomo dengan gundinya kalau dihitung ribuan. Hidup dalam 1 minggu. Istri 600. Kira-kira Daud melayani 600 wanitanya ini gimana caranya? Dan itu kakeknya Yesus. Kakeknya Yesus, istrinya ratusan. Pertanyaannya, Yesus berasal dari istri yang keberapa? Hah? Jadi jangan sok cantik, jangan sok paten. Tidak ada ajaran Tuhan melarang poligami. Dari perjanjian barunya orang Yahudi sampai perjanjian barunya orang Romawi, tidak ada larangan poligami. Tidak ada perintah cukup 1 istri. Hanya di Islam perintah 1 istri itu ada. Kenapa Nabi Muhammad kemudian menikahi sampai 11 wanita? Yang dinikahi, apakah seperti pendeta-pendeta hari ini? Enggak dong. Nabi Muhammad menikahi janda-janda tua. Dia raja, dia presiden, dia pemimpin negara. Mekah, Madinah di bawah kekuasaannya, bahkan menyebar kekuasaannya kemana-mana. Ada dia kemudian semena-mena terhadap wanita? Ada dia punya gundi meskipun 1? Ya ada. Lalu bagaimana dengan kakeknya Yesus?
Lama. Yesus aja kalau Anda pelajari dari Yakub, Yakub memiliki istri 4. Dari istri 4 ini, Yesus berasal dari istri yang mana? Artinya bahwa tanpa poligami Yesus tak ada. Tanpa Yesus Kristen tak ada. Berarti pendeta dan pastor itu harus berterima kasih kepada sistem poligami. Tanpa poligami Yesus tak ada. Itu dong. Jadi Nabi Muhammad menikahi wanita-wanita janda, cuman satu yang perawan yang dinikahi beliau, Siti Aisyah. Itu pun tujuannya untuk menghafalkan hadits. Lalu kemudian di-framing, oh, Siti Aisyah itu korban pedofil. Anda ngerti pedofil nggak? Pedofil itu sama seperti pastor, sama seperti pendeta di luar sana. Ratusan kemudian anak-anak yang menjadi korban pedofil. Yang dikatakan pedofil adalah penyakit yang suka kepada anak di bawah umur. Di mana korbannya lebih dari satu. Di mana korban pedofil, jangankan menjadi istrinya, mendengarkan nama pelaku pedofil terhadap dirinya aja trauma. Bagaimana dengan Siti Aisyah? Apakah Siti Aisyah trauma? Apakah Siti Aisyah takut kepada Nabi Muhammad? Tidak. Justru istri yang paling cinta, paling sayang di antara seluruh istrinya, termasuk Siti Aisyah. Lalu mana korban pedofil? Nggak ada, itu cuma tuduhan kalian. Tuduhan kalian. Tahu nggak bangsa Arab sebelum Nabi Muhammad? Ada nggak batasan istri? Ada nggak batasan budak? Nggak ada. Islam datang, Nabi Muhammad datang justru membatasi itu. Sekali lagi saya simpulkan, Nabi Muhammad tidak ada aib terdengar dari lingkungannya, masyarakatnya, sebangsanya, umatnya, seperti pitnahan orang Kristen terhadap beliau. Gak ada pernah dia mencabuli orang, gak ada pernah dia melakukan hal-hal yang tak senonoh. Tidak pernah. Nabi Muhammad terjaga beliau. Hanya gara-gara menikah wanita-wanita. Tujuan menikahnya itu tadi unsur politiknya ada, kemudian unsur pengajaran terhadap nifas atau haid ada, unsur kemudian pengajaran supaya Islam itu menyebar kemana-mana seketika ada. Tidak ada unsur kemudian sahwat ataupun dia hanya untuk memuaskan birahinya. Tidak ada. Kalau mau memuaskan birahi, jangan 11 orang. Jangan. Nikahi semua orang yang ada perempuan sesuai dengan nafsu. Tapi faktanya enggak kan? Nah, yang nafsu itu mungkin yang ratusan dan seterusnya. Dan itu adalah yang melahirkan keturunan Yesus. Contoh, Roma 1 nomor 3. Yesus berasal dari sperma Daud. Nah, mati meja. Roma 1 nomor 3, Yesus berasal dari sperma Daud. Daud berapa istrinya? Katanya kurang lebih 600 orang. Istri yang mana yang telah memiliki yang mendapat jatah sperma untuk Yesus? Jadi saudaraku, kalau ada yang seperti itu, katakan bahwa di dalam Bible juga tidak ada larangan satu istri. Nggak ada. Nggak ada larangan poligami, nggak ada juga perintah satu istri dalam Bible. Justru Yesus mengatakan ya, engkau akan mendapatkan berlipat ganda ketika engkau menjadi pengikutku. Kau tinggalkan istrimu demi untuk menjadi pengikutku, maka kau akan mendapatkan lipat ganda saat ini juga. Kalau lipat ganda itu satu atau lebih dari satu? Lebih dari satu. Nah, cuman Kristen hari ini dalam hal ini pendeta yang bertanya, oknumnya ya, yang bertanya melalui saudara Kevin, cobalah kau bercermin. Istrimu memang satu kawan, tapi di belakang istrimu gimana si Ucok? Sehat-sehat aja dia. Sehat-sehat aja dia si Ucokmu itu. Saya pernah, ini ada Bang Handi jadi saksi, saya dan Bang Handi mensyahadatkan salah seorang pastor. Pastor itu belum meninggalkan kemudian kepastorannya. Kemudian ada pertemuan seluruh pastor. Itu diadakan di kota Parepare. Lalu kemudian pada saat sudah melakukan acara kegiatan, malamnya para pastor ini tidur. Apa yang terjadi? Pastor yang kita mualafkan itu menelpon kepada saya, menelpon juga kepada Bang Handi. Kami mendengarkan suara dari kamar sebelah. Di mana kamar sebelah si pastor lain bersama dengan kucing kah atau kambing kah, tapi yang saya dengarkan itu dia suara betina.
Oh. Aduh. Kata pastornya sama saya, Bang. itu fakta, itu real. Itu fakta, itu real. Kata pastornya kepada saya, Kanda, coba dengarkan ini. Coba dengarkan ini. Apa sih? Dia tempel HP-nya itu di dinding. Kebetulan dindingnya itu mungkin triplex atau apa. Kedengaran suara mendesah. Persis ibu-ibu yang sedang digigit kemudian kakinya kepiting. Coba. Aku bilang, itu siapa? Biasa, senior. Pastor senior. Hah? Jadi tanyakan kepada pendeta, sudah berapa kali si ucoknya dijepit di pintu? Izin sama istri, cukup satu istri. Tapi di belakang istri, udahlah. Gak usah terlalu munafik. Jadi saya simpulkan, agama yang melarang poligami itu sama halnya agama itu melegalkan persinahan. Itu aja. Silakan. Dan saudara harus tahu, saudara Kevin, katanya di Kristen itu nggak boleh bercerai selain zina. Anda coba tanya catatan Dukcapil, berapa Kristen bercerai tahun 2024? Coba buka Google. Kalau misalnya jumlahnya 1000, berarti tahun 2024 ada 1000 orang Kristen melakukan persinahan. Kan tidak boleh. Tidak boleh apa yang disatukan Tuhan dipisahkan kecuali oleh maut. Tidak boleh cerai kecuali berzina. Nah, berarti orang Kristen dalam setahun ada nggak cerai? Ada. Berarti mereka berzina dong. Berarti di Kristen solusi kalau ingin cerai ya gampang. Misalnya nih, bom sudah tidak suka sama istrinya. Bisa nggak bom nikah lagi? Bisa. Bisa nggak cerai? Bisa. Caranya ya berzina. Itu solusinya. Kita harus cerai, Ma. Kenapa? Aku sudah berzina loh. Maafkan papa ya. Berzina sama siapa? Itu. Kambing di belakang rumah tetangga. Langsung bom dipecat, langsung cerai. Jadi selesai. Itunya. Saya kira begitu. Sampaikan salamku kepada pendeta pastor. Salam dari Bang Suma. Kalau mau belajar Bible silakan naik di komalnya Bang Suma bilang gitu. Silakan. Oke bang. Mantap. Ada balasan lagi nggak chatnya itu pastornya? Pastor ya yang ngechatnya ya? Pendeta bang. Oh pendeta. Oke. Ada balasan lagi nggak dia? Gak ada bang. Orang mereka di sini semua. Di sini di mana? Di bawah. Mantap. Ada nonton di bawah ini. Ini saya tampilkan gurunya ininya tingkat perceraian Kristen. Boleh. 2024 baik. Ini nih. Ini totalnya aja ya di semua provinsi Gurunda. Ini yang 2020. Jadi ini namanya sebelah sini nikahnya, ini cerai talak, ini cerai gugat. Nah, cerai talaknya 85.000 sekian. Cerai gugat 8.956 orang. Ini statistik 2024. Cerai totalnya yang 2024. 2024 yang cerai talak 85.652, yang cerai gugat 308.956 orang. Total? Ya total 85 tambah berarti 386 ribuan. Ah, Matius 19 nomor 9. Aku Yesus berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Di Kristen itu tidak boleh menceraikan orang istrinya daripada kecuali berzina. Nah, gimana kalau kesimpulannya mereka ini cerai karena berzina semua? Berapa yang berzina orang Indonesia dari kalangan mereka dalam setiap tahun? Di tahun 2024 maksudnya. Berapa ayo? Menakutkan saudara-saudara, ngeri.
Pak Pendeta, naik sini dong Pak Pendeta. Kita ngobrol-ngobrol santai dulu Pak Pendeta. Bang Suam menyampaikan isi Bible Pak Pendeta tanpa ada indikasi perpuluhan. Berbeda dengan Pak Pendeta. Kebenaran disembunyikan demi untuk keberlangsungan asap di dapur. Kalau Bang Suam menyampaikan isi Bible, tak ada tendensi Anda mau bayar juga nggak ada sama saya, Anda tidak bayar juga nggak ada. Saya semata-mata untuk menyelamatkan manusia dari cengkraman apa ya? Cengkraman perpuluhan. Iya. Bang Hani mana hilang? Oke, lanjut. Sama gini Pak Pendeta ya, ini nyambung Gurunda supaya panjang gitu. Coba lu ngomong Nabi kami ya, gitu ya. Tadi udah Gurunda bahas tuh. Siapa tadi? Yehuda. Bininya 4, 2 budak. Terus kenapa Nabi kami yang dibilang XX gitu kan? David di 2 Samuel 5 nomor 13 udah jadi raja, dia ngambil lagi istri sama gundik. Gundik itu kan budak apa ya? Budak kawin, buat kawin gitu kan. Terus kenapa Nabi kami yang dibilang XX? Yehuda proplot sama menantunya di pinggir jalan. Nabi kami yang dibilang XX. Yesus nanti akan kawin bersama dengan miliaran umatnya, laki-laki dan wanita itu ada di Wahyu tuh. Terus Nabi kami yang dibilang XXX. Kenapa? Kaca di rumah kaca. Kalian ini. Nabi kami 11. Salomo itu 1.700 istri, 300 gundik. Kasih Nabi kami yang dibilang XXX. Kalian nggak mikir apa? Olah ini orang-orang ini. Gimana mau jadi 50% kalian tahun 2050 kelakuan hujat fitnah-fitnah mulu. Gitu ya, kawanku. Oke, Bang Kevin, tadi kan Bang Kevin minggu ini bagian bayar perpuluhan. Bang Kevin bayar nggak perpuluhan? Kalau tadi bayar Bang, mungkin untuk terakhir. Oh, untuk terakhir, Masya Allah. Ini mau masuk Islam ini. Ya, sama Kevin. Bang Kevin kan bayar perpuluhan apa? Takut dosa nggak? Ya kalau untuk sekarang gimana ya Bang? Karena udah jelas semalam. Karena memang perpuluhan tidak seharusnya berupa amplop. Awalnya kan takut dosa yang Kevin ya. Iya Bang. Kalau bayar perpuluhan takut dosa, berarti karya penyaliman gagal. Karena untuk menebus dosa kan mungkin Gurunda mau ngejelasin di sini Gurunda, di bagian ini Gurunda. Jadi umat Kristen ini masih takut dosa. Padahal dosanya udah ditebus gitu Gurunda. Udah Bang, nanti pendeta dibawa kepanasan gitu. Kita panas. Kita lihat di dalam kitab 1 Yohanes 2 ya. Apa yang tertulis di dalam kitabnya pendeta ini. Yang tertulis di dalam kitab tersebut dikatakan begini. Anak-anakku katanya kan ya. Panggilannya orang-orang Kristen itu kan dipanggil anak-anak katanya ya. Katanya gini, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Yesus adalah pendamai untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jangan kamu berdosa katanya. Tapi kalau kamu berbuat dosa, ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Begitu juga ketika kita melihat di dalam Roma 5. Roma 5 ini pedis-pedis sedap juga sih. Di data nomor 20-nya. Dikatakan begini. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak.
Kata Paulus, dan di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian juga kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus, Tuhan Kristen. Di mana dosa bertambah banyak, di sanalah kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Maksudnya apa ini? Makanya Yesus turun datang katanya, datang bukan untuk orang benar, tapi orang yang bersalah. Yesus datang kepada orang yang banyak dosa. Itu gimana maksudnya? Agar tidak sia-sia kematian Yesus, Bang. Ya, karena Kristen ini harus berdosa. Karena kalau Kristen tidak berdosa, maka sia-sialah kematian Yesus yang salib. Walah. Terus dalam Markus 2 nomor 17, Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, melainkan aku datang untuk memanggil orang yang berdosa. Ada enggak yang mau dipanggil Yesus? Berdosalah. Aku datang bukan memanggil orang yang benar. Jadi orang benar itu dicuekin. Yesus datang memanggil orang yang berdosa. Jadi kalau mau dipanggil Yesus, ya silakan berdosa. Itu dalil. Markus 2 nomor 17. Itu dalil. Nah itu juga yang buat saya heran. Di mana dosa semakin banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ya buatlah dosa semakin banyak, supaya kasih karunia melimpah. Ya, halo Bang Aron. Muslim apa Kristen Bang Aron? Kristen. Baik, silakan. Kalau mau diskusi sama Bang Juma silakan. Bang Kevin lagi mandi. Silakan. Gini, ya. Semua itu datang memberikan pengajaran. Dan Suaranya kecil banget itu, Bang. Suara Abang minoritas. Digedein. Suaranya minoritas. Bang kecil. jadi semua itu datang untuk mengajarkan kebenaran, Bang Juma. Jadi yang salah diluruskan. Gitu. Makanya manusia itu berdosa, makanya datang Yesus untuk meluruskan agar tidak berdosa. Gitu, Bang Juma. Ya, Bang, sebelumnya Abang perkenalkan dulu Abang, keyakinan Abang gitu. Tadi kan saya sudah mendengar bahwasanya Kita kan sudah diskusi Ya, juga, Bang Heri. ya Protestan, tapi Abang tidak mengimani Paulus katanya Bang Zima. Silakan Bang. Betul. Oke. Yesus tidak ada salah di situ. Iya, Yesus memang nggak pernah salah. Yesus sejak kapan? Makanya dia tidak mati dikutuk karena dia tidak pernah bersalah. Yang mati dikutuk itu yang bersalah, Bang. Iya, jadi Yesus itu bukan tujuannya untuk mengampuni dosa, Bang Juma. Tujuannya dia itu meluruskan orang-orang yang berdosa. Gitu, Bang Juma. Iya. Dia kan mengatakan bahwa aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar. Aku datang memanggil orang yang berdosa. Mau nggak Anda kemudian dipanggil Yesus? Iya, dulu dia datang memang orang-orang pada waktu itu lagi berdosa. Ya iya, sekarang Karena mengenal Bapa pada saat sekarang mau nggak kemudian dipanggil Yesus? Mau nggak? kita ikuti pengajarannya, Bang Juma. Ajaran yang mana itu? Ajaran Yesus memperkenalkan Bapa. Memperkenalkan Bapa. Ya, Maksudnya Yesus datang memperkenalkan Tuhan Bapa. memperkenalkan gimana? Ya, dia mengajarkan bahwa Tuhan itu satu, yaitu Nah itu sudah ajaran itu sudah diajarkan dan dianut semua orang Yahudi sebelum Yesus datang. iya. Nggak ada orang Yahudi mengatakan Tuhannya mereka tiga.
Betul. Tapi kan pada saat itu masih ada yang berdosa. Hanya dia datang untuk meluruskan lagi. Itu Dosanya karena apa, Bang? Menuhankan tiga Tuhan atau karena meninggalkan hukum Torah? ada beberapa yang meninggalkan hukum Taurat. Terus yang lain? Yang lain juga ada yang menyembah selain daripada Allah Bapa. Di mana itu? Ya ada pada waktu zaman itu, makanya dia datang. Enggak, zaman Yesus orang Yahudi menyembah selain Bapa itu di mana? Ya pada waktu itu. Mana? Di mana tertulis bahwa zaman itu orang Yahudi ada yang menyembah selain daripada Bapa? Sebentar, cari datanya. Oke. Yang ada orang-orang Yahudi meninggalkan hukum Torah. Matius 23. Jangan kau ikuti mereka. Mereka mengajarkan tentang Torah, tapi mereka tidak praktekkan. Tidak boleh mengikuti orang yang cuma mulutnya Torah, tapi tidak mempraktekkan. Nah, bagaimana dengan Kristen? Keduanya malah. Kan memang Taurat itu bukan untuk Kristen. Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Waduh, langsung terdiam deh. Datanya saya belum dapat. Ya memang nggak ada. Nggak ada. Yesus datang untuk orang yang sesat, domba yang sesat. Kesesatan domba pada saat itu adalah meninggalkan Torah. Nah, itulah tujuan Yesus datang, bukan tujuannya yang lain. Memang diluruskan bahwa mengumpulkan perintah-perintah Tuhan sebelumnya ada pelanggaran di situ, makanya dia datang. Iya, pelanggarannya karena mereka meninggalkan hukum Taurat. Bukan karena mereka kemudian Hukum Taurat kan dari Bapak. iya, mereka tahu bahwa Bapa itu adalah Tuhan, Elohim itu Tuhan, mereka tahu. Tapi mereka tidak melakukan perintah-perintah Tuhan yang adalah datang melalui Nabi Musa. Mereka tahu Tuhan itu satu, Tuhan itu tidak serupa dengan manusia, Tuhan itu bukan anak manusia dan bukan manusia. Mereka tahu Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Datang untuk menggenapi itu, Bang. Gitu, Menggenapi- dia genapi. Menggenapi apa? Menggenapi apa? Menggenapi Taurat. Menggenapi Taurat gimana? Jadi perintah Bapak yang sebelumnya dilanggar diluruskan lagi. Oh, kalau itu iya. Oh iya. Kalau itu iya. Tapi kalau dikatakan menggenapi sampai dia mati, menebus, menghapus hukum Taurat, itu nggak ada itu. Dia nggak mati. Jadi yang disalib siapa? Penyaliban ada, tapi bukan dia. Bukan Yesus yang mati. Nah, Lalu siapa? ada yang disebut. Siapa? Ya ada yang bersalah lah. Berarti yang keluar dari kubur bukan juga dia dong? Bukan. Berarti yang disembah Kristen ini yang keluar dari kubur berarti salah sembah dong? Itu kan Pak Pendeta sama gereja yang ngomong dia tuh. Waduh. Bahaya juga saudaraku ini ya. Ya memang faktanya begitu. Ini jangan-jangan saksi Yahova ini. Jadi ya Tuhan anak Bapak. Iya. Ya. Bukan Yesus. Baptislah dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Tuhan, Yesus penyampai firman. Kudus yang ditugaskan Bapak. Nah itu, sepakat saya tuh. Jangan datang. Nah, sepakat saya. Jadi bukan tiga-tiganya Tuhan. Mana ada tiga Tuhan? Nah, lalu bagaimana dengan Kristen yang mengatakan tiga Tuhan satu hakikat? Ya mereka nggak ngerti hakikat itu apa. Hakikat itu berarti kesamarataan. Ya nggak mungkin Tuhan alam semesta sama dengan Yesus. Nah, pintar. Pintar ini orang ini.
Sudah baca Yohanes 17 ayat 3, Yohanes 7, 28, 29, Pintar Yohanes saudara kita ini. 6, Lukas 4, 18, Matius 15, 24, Yohanes 20, 21. Di situ kan jelas, Tuhan itu Bapa. Kamu merubuhkan pondasi gereja, Bang Atom. Oh gitu. Ya iyalah. Ya, kita nggak boleh menambahi firman, tidak boleh mengurangi firman. Tambah hancur pondasi atapnya terbongkar juga itu. Gimana ini? Nah itulah yang kita tanya. Saudara-saudara kita di sebelah mengatakan Yesus Tuhan. Dia adalah inkarnasi Tuhan. Teopaninya Tuhan. Firman. Mana? Tidak. Apanya? Tidak tanya. Kalau Bang cuma bilang Itu. Filipi 2 nomor 6. Filipi itu surat Paulus. Paulus tidak pernah menerima firman dari Bapa. Yang menerima firman dari Bapa itu Yesus. Nah, lalu bagaimana saudara-saudara kita yang terlanjur mendirikan gereja dengan mengatakan Tuhan turun menjadi manusia? Gereja nggak ada kaitannya dengan Yesus. Gereja itu tempat berkumpul. Ya, mereka mendirikan gereja untuk menyembah Yesus yang dewa turun menjadi manusia. Itu gimana dong? Itu kan Bapak Pendeta sama pendiri gereja aja yang ngomong Yesus. Astagfirullahaladzim. Jadi gurunya saudara Kevin ini kena lagi. Aduh gimana dong? Ya ada saya itu orang. Enggak, konsep yang saudara bawa itu terlalu kurang ajar, bosku. Kenapa? Itu faktanya. Aduh, enggak sopan juga ini. Habis perpuluhan nanti. Gimana ini Bang Erik ini? Masa disuruh menambahi dan mengurangi firman? Iya, habis perpuluhan. Hancur perpuluhan kalau begini. 100 orang kayak Arom ini habis selesai pendeta gulung tikar. Gimana dong? Jangan mempersulit kerja pendeta lah. Saya yang mempersulit. Saya memberikan data sesuai. Tapi gimana ceritanya kalau Anda tidak menghakikatkan Yesus dengan Bapaknya itu? Karena pandangan saudara kita ya anak Tuhan ya Tuhan. Ya mana ada Tuhan punya anak? Gak perlu dia punya anak. Tapi Yesus disebut anak Tuhan. Mana? Yesus pernah bilang dia anak Tuhan. Memang gak pernah sih. Ya sudah. Izin Bang Juma. Iya. Ini banyak ini pendeta protes ini. Bang Harom ini dari mana? Silakan diskusi aja dulu Bang. Saya juga diskusi sama penting. Silakan. Abang saksi Jehovah? Bukan. Terus? Saya dari Protestan. Gereja apa itu Bang? KBP. AKBP abang nggak mengakui Yesus mati di kayu salib? Tahun sebelumnya mengakui, tapi saya udah bacanya. Jadi baca Bible, katanya suruh uji setiap roh yang datang. Yohanes. Tahun sebelumnya mengakui, sekarang? Sekarang, setelah uji setiap roh yang datang, ya memang roh yang datang kepada Paulus, dia nggak mungkin dia Allah Bapa. Berarti sekarang abang tidak percaya Yesus mati di kayu salib sekarang? Tidak. Kalau Anda tidak percaya, kenapa Anda masih bertahan di AKBP? Tidak, saya betul. Apa rupanya? Kalau saya mau kumpul di gereja saya, emang ada aja? Emang berarti ada? Anda pengkhianat dalam gereja Bang? Kalau seperti itu? Juga saya nggak mengkhianati siapa-siapanya. Saya datang ikut kumpul ngobrolnya. Kenapa? Di situ kan boleh ngobrol di dalam. Iya, emang iya. Ada larangan ngobrol di dalam gereja. Tanya dulu. Maksud saya begini, Bang. Tanya dulu. Dalam gereja kita nggak boleh ngobrol sama teman kita. Boleh. Ya sudah. Iya, saya paham. Maksud saya seperti ini, Bang. Kalau Anda tidak percaya Yesus mati di kayu salib, sia-sialah ibadah Abang di sana. Yang bilang saya itu ibadah siapa? Ya, saya kumpul, saya bilang. Ibadah itu seperti Yesus ya, berdoa kepada Allah Bapa. Gak perlu ke gereja, di rumah pun bisa. Abang berkumpul di sana, bernyanyi?
Ya, tapi tidak memuji Tuhan Yesus. Numpang main gaple dia di FFP. Saya numpang ngobrol sama teman. Numpang main gaple, main catur dia di dalam. Oh, numpang nongki aja bang. Oh iya nongki. Oh iya betul. Jadi saya kan meluruskan tadi yang bilang bahwa Yesus itu datang hanya untuk orang-orang, mengampuni dosa orang-orang. Enggak lah, Yesus itu meluruskan ajaran yang sebetulnya sudah adanya, gitu ya. Lumpang ini perempuan. Mungkin Gimana ini, Pak? termikir. Kok jadi saya yang bingung dengan abang ini ya? Ya udah, makanya cepat-cepat ngucapin. Jangan membingungkan kalian itu. Enggak, kalau yang kayak gitu-gitu, Kev, dia itu tanda-tanda menuju Islam tuh. Udah kayak gitu-gitu. Ya makanya saya bingung bang, dia tidak mengakui tapi bertahan di situ. Lu mantap biasanya. Membuat melambung naik itu. Itu Bapak, saya percaya Bapak itu Tuhan yang mengutus Yesus. Itu ajanya. Kenapa kau meragukan firman Pak? Kau berfirman kepada Yesus. Coba kau baca itu ayat yang ku bawa tadi. Kau baca semuanya tadi. Ada 7 ayat ku kasih. Kau baca Kevin. Buka makanya. Saya tadi nggak dengar bang, saya tadi kamar mandi. Oke, ku bacakan lagi. Ku bacakan lagi. Ya oke boleh. Ya. Kau buka Yohanes 20:21. Kemudian kau baca Matius 15:24. Kau baca Lukas 4:18. Kau Bang, baca Yohanes 5 ayat 36. Bro, satu-satu bro, dibacain bro, satu-satu. Biar Bang Kevinnya. Oke. Yohanes 20 ayat 21. Sudah itu Yesus berkata lagi, damai sejahtera bagimu, sama seperti Bapa mengutus aku. Berarti kalau diutus, dia memang utusan. Bapa itu Tuhannya. Kemudian Matius 15:24. Yesus menjawab, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang. Berarti dia diutus mengajarkan pengajaran. Lukas 4:18. Itu menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Itu ada pengertiannya. Aku tanya pendeta itu. Lukas 4:18. Aku udah tanya. Itu jelas. Dia memberikan pengajaran hanya seorang pengajar. Suara lu minoritas banget, kecil banget suara lu. Kemudian Yohanes 5:36. Yohanes 5:36. Tetapi aku memiliki kesaksian yang lebih besar daripada kesaksian Yohanes. Sebab pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadamu untuk diselesaikan, yaitu pekerjaan yang sekarang aku kerjakan itu, memberikan kesaksian tentang aku. Bahwa Bapa lah yang berusaha. Bapa Tuhan dan Yesus. Yang noise ini arom, Coba di mute dulu loh, biar nggak noise. Coba di mute dulu. Tambah lagi tuh Yohanes 7:28-29. Tapi kalau kau mau cari surga, tambah lagi tuh Yohanes 17 ayat 3. Kau itu harus benar-benar percaya bahwa Bapa itu Tuhan. Ya saya percaya Bapak itu Tuhan. Samalah kita berarti. Udahlah. Ya udah. Tapi Bang Arom tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan. Bang Kevin, di sisi lain, Bang Kevin percaya Yesus itu Tuhan. Kayak mana ini? Itu berarti Tuhanmu dua. Nah, terus Bang Kevin. Kau jelaskanlah itu sama aku. Ya jelasin Bang Kevin. Jelasin Bang Kevin, ada perbedaannya. Jadi saya mau minta sama Bang Arom ini ya, boleh jelaskan sama saya di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 itu saja.
Saya nggak percaya Paulus. Sudah ku bilang Paulus tidak pernah menerima firman dari Bapa. Ngapain kau bawa surat Paulus ke saya? Ya sama bang, kami admin juga nggak percaya Paulus bang. Saya Surat Paulus. Aaron, kalau Bang Aaron tidak percaya Paulus, berarti dia bukan Kristen, Kevin. Kristen itu harus percaya Paulus, benar Kevin? Iya, makanya Iya, berarti penyusup dari HKBP Iya, penyusup nih, agak penyusup. ragu. Iya, penyusup nih, Bang. Nah, Saya nih. Ya, Ya, tadi saya sudah mengatakan sama Bang Aron ini bahwasannya dia ini adalah pecahan dari murid Yesus yang 12 itu gitu. Tapi zaman mereka itu sudah berakhir, Bang. Sekarang kita pengikut umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Zaman Yesus sudah selesai, Bang. Masih banyak hal yang aku sampaikan kepadamu, namun untuk sekarang ini kamu tidak akan sanggup menanggungnya. ya udah ku bilang tadi itu jangan masih ku pelajarinya. Oh, siap. Masih pelajari, Kang, tentang kedatangan Rasulullah. Yohanes 16. Ya, gitu, Iya, mantap. tapi saya yakin nih, si Arom ini, Bang Kevin, penyusup di Kristen nih, bahaya nih. Hati-hati nih. karena saya baru ini dengar orang Kristen tidak mengakui tentang peristiwa penyaliban. Baca makanya. Peristiwa penyaliban itu. Saya Pada saat ngerti maksud persidangan, abang. pada saat persidangan, kau baca itu. Pada saat persidangan, yang ditangkap itu bilang, saat persidangan anak manusia ikut di sebelah kanan Bapa. Anak manusia siapa? Anak manusia itu Yesus. Berarti yang ditangkap siapanya? Kevin nggak bisa jawab nih, Kevin. Abang. Bukan nggak bisa jawab sih bang. Saya masih ragu bahwa dia ini bukan Kristen. Iya, saya juga percaya tuh dia penyusup nih, kayaknya nih. Ya sulit kalau kau masih Yesus Tuhan. Padahal tadi kau bilang sendiri Yesus bukan Tuhan Bapak. Sekarang kau beda lagi ya. Aneh. Nah, dari logatnya aja nampak loh bang. Ya udahlah bang, kalau itu pendapat abang ya itulah. Dan saya juga nggak mungkin memaksakan tuh. Coba bacain dulu Bang Arom, doa Bapak kami, coba Bang Arom. Biar gak disangka penyusup Bang Arom. Doa Bapak kami. Itu mah ada sering bang. Coba. Enggak Bang Arom yang suruh bacain Bang Arom. Biar gak disangka penyusup. Oh nggak bisa dia. Berarti pik, udah. Nggak bisa dia, Mas. Kenapa kau nyuruh saya? Biar pik kelihatan Kristennya. Doa Bapak kami. Ya tinggal dibacanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami kepada yang jahat, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berarti Kristen bener Bang Kevin. Kristen, tapi Kristennya Kristen bidat ini dia. Gak percaya Coba tidak sama orang. Gue pengen ini latih dulu bahasa Indonesia sebentar nih. Coba ya. Yang tadi siapa sih? Yang Kevin sama yang satu nih. Apa bedanya doa Bapak kami sama doa Bapak kamu? Bedanya apa ya? Ada bapak kamu siapa? Apa? Siapa? Banyak kali seorang. Bapak kamu siapa? Bapak kamu? Gak ada. Doa bapak kamu surganya. Kalau doa Bapak kami itu yang berdoa Bapak atau kamu? Aku yang berdoa. Berarti doa Bapak bukan doa Bapak kami. Kamu yang berdoa ke Bapak. Ya memang. Kalau doa Bapak kami berarti Bapak kami yang berdoa. Apanya saya bingung ini. Nah iya bahasa Indonesia salah itu. Apanya Coba ya, coba perhatikan.
Doa Bapak kami. Pertanyaannya, yang berdoa siapa? Saya. Kalau begitu diganti bahasanya. Kamu berdoa kepada Bapa, itu baru bagus. Amang tahe. Kalau doa Bapa kami, berarti Bapa kami yang berdoa. Itu doa saya, Bang. Yang doa bapak saya. Nah, kalau doa Bapak saya, Bapakmu yang berdoa. Ini bahasa Indonesia apa itu? Coba renungkan, bro. Coba Kevin renungkan itu loh. Coba. Doa Bapa kami. Berarti Bapa kami yang berdoa. Kalau mau, kamu berdoa kepada Bapa. Baru benar tuh bahasanya. Maksudnya. Atau kami berdoa kepada Bapa. Gitu. Maksudnya Bapak kami. Oh, ya Bapak kita semua. Iya, yang berdoa siapa? Dengar dulu. Coba ulang lagi nih. Sekali lagi ya. Doa Bapa kami. Yang berdoa siapa? Saya. Kok balik bahasanya? Aduh ya, kamu coba ajarin itu kan bahasa Indonesia. Puyeng gue nih bahasa Indonesia yang begitu. Ya, doa bapak saya. Doa bapak saya itu. Bapak saya yang ada di surga, tolonglah hambamu ini. Itu yang benar. Kan kami itu kan japa, maksudnya untuk semua orang. Itunya Bang. Ya udah, sekarang balik lagi ke Bang Kevin. Bang Kevin masih percaya nggak Aaron ini Kristen? Tapi kan itu kan doa Bapak kami bahasa Indonesia ya. Coba bahasa Batak, Bang. Soalnya Nah, berarti ada Batak. dengan bahasa Batak. Nang hadung hepeng. Pakai bahasa Batak coba. Sekalipun dia membaca dalam Google, pasti cara berbicara dia itu pasti kelihatan dia yang membaca atau tidak. Oh, berarti kalau gitu Bang Kevin nggak yakin bahwa Aaron ini Kristen? Saya belum yakin, Bang. Nggak yakin. Ayo, daripada dipitnah Aaron pakai bahasa Batak. Coba, Bang, Kita bahasa saja Batak, Bang. kenapa kok bisa? Nah, Ya, kenapa Anda tidak berani? Ini netizen di bawah pada punya bahasa Indonesia nih. Gara-gara doa Bapak kami nih. Terusin. Nah, kalau doa Bapak kami bahasa Indonesia, kita bisa ketik di Google, kita tinggal baca. Ya ketik aja sama mau di Google. Ya kalau bahasa Batak, nggak mudah membaca bahasa Batak, Bang. Coba. Pak, dicontohin dulu sama Bang Kevin. Bang Kevin pakai bahasa Batak. Nah, dia penyusup. Penyusup, setuju saya penyusup dia. Penyusup. Saya hanya menanggapi Bang Juma tadi. Gak peduli samamu. Ya sudah. Saya juga tidak memaksa Anda. Saya hanya ragu kepada Anda. Keraguanmu aku gak peduli. Ya sudah. Kayaknya anak dua berdoa ini dikasih pertanyaan cerdas cermat deh. Yang ganda ini berdua. Bukan gitu, Bang. Saya cuma ragu aja sih. Menurut Anda berdua nih. Oke. Apakah Yesus pernah berdoa? A. Pernah. B. Tidak. Nah, Nom? Karena memang Pernah. Lanjut. Pertanyaan kedua. Waktu Yesus pernah berdoa. Yesus berdoa kepada siapa? A. Kepada Bapa. B. Kepada dirinya sendiri. pada Bapak. Bapak pencipta langit dan bumi. Baik, isi nyambung. Nomor 3. Waktu Yesus berdoa, Yesus adalah A. Utusan Tuhan, B. Tuhan. Dia utusan Tuhan. Masih nyambung. Beda di sini beda. Beda ya? Ini utusan. Nah, beda nih di sini nih. Nah, di sini nih ada benang merahnya nih. Dilurus balik. Nah, utusan. Coba ulang, Kang. Coba diulang. Bang Kevin ini Yesus ini utusan atau Tuhan? Pada saat dia manusia, dia Lampuk sih. utusan. Ini kasar ini satu, siapa nih? Gak boleh gitu, Bang. Bahasa. Coba diulang ya. Waktu Yesus berdoa kepada Bapa, Yesus adalah A. Tuhan, B. Utusan Tuhan. Utusan kan di data itu. Utusan. Utusan. Masih sama, Kang, utusan dua-duanya. Pertanyaan keempat.
Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? A. Bapa. B. Yesus. Udahnya kau jangan tanya itunya. Kenapanya? Loh, ini kan cerdas cermat. Apa ini terus? Oh, sih sama ini. Kalau begitu saya tutup. Saya satu pertanyaan. Ya. Kevin, yang mati di kayu salib itu Tuhan atau manusia? Dalam puki. Kok marah ya? Ini bahaya ini bahaya nih Bapak ini. Diturunin aja ya. Ya, bahasa kotor itu Bang. Turun Marah-marah. Jangan bahasa kotor lah. Nah, Kevin, yang mati di kayu salib itu Tuhan atau utusan? Utusan. Bukan Tuhan. Bukan. Berarti sama dong, bukan Tuhan ini juga. Iya, Tuhan tadi udah sepakat ya Tuhan. Udah pada pintar nih berdua ini. Dia sudah tidak menuhankan Yesus. Bisa dia tinggal lagi. Lanjut ya. Setujukah Anda kalau kita sebagai manusia berakal, kita memuliakan anak Maria? A. Setuju, B. Tidak. Tanpa dimuliakan dia sudah mulianya Bang. Apa ya? Nggak usah lu tambahin, lu bilang aja dimuliakan gitu lu. Setuju. Setuju, baik, lanjut. Setujukah Anda orang yang mulia ini tidak disalib? Ini ngapa sih? Setuju, B. Tidak. Yesus memang gak disalibnya. Saya ulang kembali ya. Saya ulang nih. Sederhana kalau ini. Setujukah Anda orang yang kita muliakan ini, yang sudah mulia, Setuju. tidak disalib? A. Setuju, B. Tidak. Setuju. Setuju. Tidak. Kevin? Tidak. Wah, boleh. Loh, kok beda? Ya Ya, beda. karena Kevin minta Karena dosanya. pemahaman saya sama dia beda. Makanya aku tanya dia kan percaya penebusan dosanya. Kalau saya dosa ya bertobatnya. Kenapa kau bilang setuju, Pin? Padahal dia kan mulia, Pin. Kenapa kau bilang disalib? Ya kan pertanyaan abang tadi kan, setujukah disalib atau tidak? Karena kan tercatat bang. Boleh nggak, khusus ke Kevin nih, boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Tidak boleh. Tidak boleh. Apakah Yesus punya salah? Berdua. Tidak. Enam? Kenapanya? Tidak. Kalau Yesus tidak punya salah, boleh nggak Yesus disalib? Boleh. Nah, di sini mulai ngaco si Kevin nih. Belum normal nih akalnya nih. Bang, saya hanya menjawab apa yang saya baca. Kalau menurut akal kita, seharusnya tidak boleh. Kalau menurut akal tidak boleh. Terus yang membolehkan kamu menurut apa, Pin? Saya kan menjawab sesuai yang tertulis, bukan Menurut iman. ucapan saya. Iya, itu betul. Menurut iman boleh, menurut akal tidak boleh. Iya, Berarti iman dan akal bertentangan. Itu, Pin. sangat bertentangan, bang. Ya itu tadi. Iman boleh. Akal nggak boleh kan gitu. Ya, Berarti antara imanmu dan akalmu beda, Pin. sudah pasti beda lah, bang. Berarti imanmu tidak masuk akal. Ya, kira-kira begitu. Astagfirullah. Gimana nih, Nom? Imannya nggak masuk akal. Kira-kira begitu, Nom. Karena memang begitu kenyataannya, kan? Nanti kalau kita perpanjang, Ya, janjian lama kan adanya Bang. Keluaran kan adanya. Semoga Kevin belajar ya. Kita nggak maksa lo di sini gitu. Sebaiknya itu iman itu masuk akal, gitu ya. Artinya ya, ini buktinya iman tidak masuk akal. bisa nggak dirubah itu iman masuk akal?
Kalau dirubah nanti kacau bang. Justru kalau dirubah itu kamu menjadi lega. Karena semua yang kau omongkan itu masuk akal, termasuk imanmu. Ini masalahnya sebenarnya. Gini loh, Pin. Kan perintah Tuhan itu ya. Dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Keluaran 23 nomor 7 sampai 8. Nah, pintar Anom ini. Keluaran 23 nomor 7. Kalau baca surat Paulus rusak otak. Karena bukan firman dari Bapa itu. Menurut Kevin, Bapak di surga ini gitu ya, menyayangi Yesus nggak, Kevin? Menyayangi. Oke, izin turun lah. Saya tanggapi penanya. Thank you semuanya. Bang Anom masih Kristen ya, Bang Anom? Shalom. Oke, Bang Anom. Makasih ya Bang Anom ya diskusinya ya. Maaf kalau ada yang kata hilap ya. Oke. Tuh. Jadi kalau Bapak di surga menyayangi Yesus, mestinya Bapak di surga ini menolong Yesus nggak waktu Yesus ditangkap? Menolong atau tidak dibiarkan? Ulang. Kalau Bapak di surga menyayangi Yesus, waktu Yesus mau ditangkap, mau disalib, Bapak di surga ini menolong atau membiarkan? Ini saya jawab melalui akal atau melalui Bible ini? Ini lo pakai akal lo ini, Pin ya. Oh, pakai akal. Oke ya, Tolong. contoh nih ya. Anggaplah saya sebagai bapakmu gitu ya. Iya, saya sudah tahu maksud abang. Iya. Tolong. Kamu lagi, kita jalan berdua. Terus ada yang ingin mencelakai kamu. Saya sebagai bapakmu, saya tolong kamu apa saya biarin? Ya, ditolong. Tolong. Begitu juga Yesus punya Bapa di surga. Dia menyayangi Yesus sebagai anaknya kan gitu ya. Iya. Nah waktu Yesus ini mau ditangkap, mau disalib gitu. Kira-kira Bapak di surga ini membiarkan atau dia menolong? Menolong. Artinya kalau ditolong berarti tidak jadi disalib, tidak jadi ditangkap, betul? Iya, betul. Artinya yang disalib bukan anaknya Maria, karena ditolong oleh Bapak, betul? Iya, betul. Itu secara akal. Iya. Dan sesuai dengan fakta juga, Yesus kan berusaha, Pin. Semalaman dia berdoa agar dia diselamatkan dari penyaliban. Betul? Iya, betul. Kalau begitu yang menurut kamu yang disalib ini orang mulia atau orang fasik? Orang fasik. Yesus orang mulia atau orang fasik? Orang mulia. Berarti yang disalib adalah Orang fasik. orang fasik. Berarti bukan anaknya Maria yang disalib, betul? Oke. Nah, mulai berakal. Ini akal nih, sesuai data, gitu loh. Terserah lu mau nak beriman, terserah. Saya nggak maksa ya. Lo mau nak beriman sesuai ajaran pendeta ya monggo, nggak ada masalah sih. Tapi kalau akal gampang. Itu ya, Pid ya. Oke, Bang. Yang mana aku pegang nih? Akal apa iman nih? Akal. Akal. Jadi memang ada yang disalib. Ada. Bentar lagi berubah tuh Bang Andi. Bentar lagi udah berubah itu Bang. Jangan berubah-berubah, Kevin. Ada dah. Wih, ada Valentino Rossi nih. Wih, Mandalika itu. Mau buset. Jangan berubah lagi lah, Pin. Terserah sih kalau mau berubah mah. Ya, intinya begitu, Pin. Kita harus memuliakan Yesus. Gitu ya. Kita
tidak boleh menghinakan dia, bahwa dia tersalib terkutuk. Jadi yang disalib terkutuk itu bukan orang mulia tapi orang fasik. Setuju gak, Pin? Oke, setuju Bang. Lanjut ya. Masalah dosa. Pin, kalau kamu punya utang, gitu ya, kamu yang bayar sendiri atau bagusnya dibayarkan? Ya bayar sendiri. Oke. Kalau kamu punya dosa, gitu ya, bagaimana caramu minta ampun? Pakai tumbal kah atau langsung minta ampun kepada Tuhan? Minta ampun. Minta ampun langsung. Berarti yang mati di tiang salib itu ya mati sia-sia. Tidak ada penebusan dosa, betul? Oke. Udah mulai pinter nih. Nanti berubah lagi nih Bang Erik ya. Yang kadang-kadang berubah. Iya. Yang disebutkan Bang Zuma tadi dari kan ada yukhadi'un Allah wallazina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Jadi kalau Islam kayak gitu, Pin, akal gitu, enak ditanya, nyambung terus, nggak neko-neko gitu. Kalau berakal nih, lanjut lagi, gantian. Ya, Bang Kevin buka apa di situ, PC. Ya buka Bang. Oke. Coba Bang Kevin buka di Markus 16, 17, 18, 19. Markus 16. Markus 16, pasal 17, 18, 19. Markus 16 ayat 17 gitu. Markus 16 ayat 17 sampai 19. Saya bacain ya, Bang Kevin ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan meminum. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya seorang yang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini siapa Bang Kevin? Yang ditulis mereka ini siapa? Orang nggak baca dulu 15-nya biar dia paham. Enggak, di sini aja mulai. Mereka ini para pengikut bukan? Coba direnungi itu, dibaca dulu pelan-pelan. Kemudian cerita kebangkitan Bang. Iya, baca dulu pelan-pelan. Sudah dibaca. Mereka ini siapa di sini mereka ini? Siapa Bang Kevin? Mereka yang bisa menyembuhkan orang sakit, yang bernubuat atas nama Yesus, ini siapa ini mereka ini? Para murid-murid. Agamanya apa? Di sini. Kalau di 15-nya itu Kristen loh. Iya betul. Tapi Pengajar berarti ya, pendeta, pengajar ya. Coba sekarang Bang Kevin buka di Matius 7 pasal 21 sampai 23. Saya bacain ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada saat terakhir banyak orang-orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan berbijak demi namamu. Nah, kalau di Markus 16:17 yang berseru kepada Yesus dan berbujizat kepada Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Di sini yang minum racun itu ya, Bang Kevin, ini orang Kristen. Jadi kata Yesus,
yang suka bernubuat atas nama Yesus ini diusir, gak bakal masuk ke kerajaan surga. Belum udah kepental, sinyal bang. Ayo, coba bandingkan dua ayat ini, Bang Kevin. Iya. Ini dua ayat ini. Kalau Sama Bang Kevin tanyain ke pendeta ya. kalau disadarinya, Kang, itu ada dua Yesus. Itu pengajaran dua Yesus itu. Udah akui kok dua Yesus, Kevin nggak dengar. Yang disalib bukan Yesus anak Maria, yang disalib Yesus yang fasik. Udah diakui tadi dia itu. Oh, iya, iya, iya. Berarti yang berbicara di Markus 16 itu bukan Yesus yang anak Maria, Yesus yang disalib itu, Pin. Itulah yang disebut Kristus palsu. Memang ada pengajar, ada pendeta, atau ada pastor yang memegang ular berbisa dan meminum racun selamat. Ada Kevin? Nggak ada. Nggak ada, berarti gagal Markus 16. Karena memang saya nggak pernah. Kan dipilih-pilih di situ. Di situ kan perintahnya gini, Vin. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Bible ke segala makhluk. Barang siapa yang percaya dibaptis, dan tidak percaya dihukum. Artinya di situ siapapun yang percaya Yesus Tuhan dibaptis. Tanda-tanda orang percaya Yesus Tuhan. Nah, salah satunya itu minum racun maut tidak akan celaka. Itu udah banyak kok yang nyoba, tapi lewat pindah alam dia. Yang banyak dipraktekkan adalah KKR itu, Kevin. Penyembuhan. Dia nggak berani minum racun gitu, Vin.